Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah saya baik hari ini Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Umi. Alhamdulillah. Bagaimana pengalaman ngajar Umi hari ini Umi? Iya, alhamdulillah hari ini sekolah kami sedang mengadakan asesmen ujian akhir sekolah. Nah, kami para guru-guru sedang bersama-sama untuk mengoreksi kertas jawaban para siswa. Wah, kelihatannya sangat repot ya Umi. Iya, begitulah Kak. Di sini saya mau meminta waktunya Umi sebentar untuk mewawancarai mengenai tugas perkuliahan saya. Apakah Umi mengizinkan? Iya, boleh dipersilahkan. Sebelumnya Umi perkenalkan, saya Natasha Nabila dari kampus Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Prodi PAI semester 4. Nah, di sini saya akan mewawancarai Umi mengenai media pembelajaran Umi dengan judul saya implementasi penggunaan media belajar untuk pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar IT Al-Fahri. Iya, Apakah dipersilakan. Umi sudah siap? Ya, sudah siap. Baik Umi, untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang Umi pahami tentang media pembelajaran? Ya. Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi menurut Umi seberapa penting penggunaan media dalam pembelajaran Umi? Iya, menurut saya dan yang telah saya teliti serta setelah saya realisasikan, ternyata penggunaan media pembelajaran itu sangat penting karena sangat membantu meningkatkan kualitas belajar para siswa dan membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Ternyata sangat berpengaruh ya Umi. Iya, tentu saja Kak. Jadi media apa saja yang biasa Umi gunakan dalam pembelajaran Umi? Nah, media yang saya gunakan dalam pembelajaran itu bermacam-macam Kak. Terutama itu saya sering menggunakan buku, menggunakan video, juga menggunakan alat peraga edukatif. Keren juga ya Umi. Iya, keren. Jadi media tersebut Umi kembangkan sendiri atau bagaimana Umi? Nah, untuk media pembelajaran ini biasanya memang saya kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tema pembelajaran. Namun memang tentu saja tidak jauh dari rujukan buku pembelajaran. Jadi sesuai dengan pembelajaran siswa ya Umi? Iya, tentu saja Kak. Nah, tujuan utama Umi dalam menggunakan media tersebut dalam mengajar itu apa Umi? Nah, tujuannya ini adalah untuk menarik minat belajar siswa gitu, agar lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Media pembelajaran ini itu sangat menarik untuk mereka lihat. Iya. Ternyata bagus juga ya Umi untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih paham dalam belajar. Nah, pada tahap mana media paling sering Umi gunakan? Nah, media yang saya gunakan itu biasanya adalah alat peraga edukatif. Karena di situ adalah bagaimana siswa itu bisa belajar melalui bermain. Jadi di samping mereka mendapatkan ilmu, mereka juga bisa happy dalam belajar. Nah, dengan cara seperti itu maka siswa itu akan lebih gampang menyerap apa yang disampaikan oleh saya. Nah, setelah menggunakan media tersebut, bagaimana respon siswa Umi? Tentu saja siswa sangat antusias Kak. Mereka melihat cara kita mengajar menggunakan media itu sangat menarik mereka. Jadi mereka itu memperhatikan kita dengan seksama dan fokus. Tentu saja jika mereka bisa fokus, mereka akan menerima pembelajaran itu dengan baik. Nah Umi, apakah ada perbedaan antara menggunakan media sama tidak Umi? Tentu saja ada perbedaannya Kak. Biasanya kalau kita mengajar itu dengan buku, nah itu terlihat biasa saja. Namun saat kita menggunakan pembelajaran itu dengan menggunakan media seperti alat peraga edukatif atau bahkan yang lainnya, itu mereka lebih tertarik dan mereka lebih antusias lagi. Kalau dalam perbedaan pemahaman atau minat belajar siswa itu dalam media itu ada nggak? Tentu saja beda Kak. Yang biasanya mereka itu bosan atau saat di kelas kita menjelaskan mereka tidak fokus, mereka berlarian. Nah, setelah kita belajar mengajarnya dengan menggunakan media alat peraga, mereka lebih bisa duduk tertib, rapi dan lebih kelasnya lebih kondusif. Kalau media alat peraga itu Umi seperti menggunakan media apa Umi contohnya? Nah, media belajar itu yang sering saya gunakan itu biasanya
Kalau untuk pelajaran agama Islam itu saya menggunakan puzzle, saya menggunakan kertas-kertas origami untuk melipatnya, seperti itu Kak. Apakah ada kendala Umi dalam media yang Umi gunakan tersebut? Nah, memang tidak segampang seperti yang kita lihat dan kita harapkan. Setiap kita mengajar itu tentunya apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita gunakan itu tentunya ada kendala-kendalanya tersendiri. Nah, untuk kendalanya tersendiri dari penggunaan media pembelajaran seperti alat peraga itu adalah di mana anak-anak itu terlalu antusias untuk menggunakan alat peraga tersebut. Jadi mereka antusias dan kita juga harus lebih aktif lagi untuk mengkondisikan mereka agar bisa tertib. Tapi selain daripada itu pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan alat peraga itu lebih efektif dan efisien. Oh, keren sekali ya Umi. Atau ada media yang lain yang Umi gunakan selain itu nih? Nah, biasanya memang medianya itu adalah selain dari alat peraga itu biasanya saya menggunakan video pembelajaran. Nah, seperti menonton kisah dalam pembelajaran agama Islam tentunya seperti mata pelajaran yang saya bawakan. Baik Umi, terima kasih atas waktunya yang udah Umi berikan ke saya mengenai wawancara metode penelitian kualitatif terkait dengan media pembelajaran yang sudah Umi gunakan saat proses pembelajaran. Semoga karir Umi lebih sukses ke depannya dan sekolah ini lebih maju untuk ke depannya. Amin, terima kasih juga Kakak. Semoga kuliahnya dilancarkan dan juga penelitiannya semoga dapat nilai yang baik. Amin, terima kasih banyak ya Umi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.